Halo guys, jumpa lagi dengan Om Ji yang kali ini habis pusing-pusingan terkait dengan kemarin corona. Nah, sekarang kita bakal bahas lagi yang tentunya lebih lebih kita perlu apresiasi, yaitu keberhasilan pembangunan pemerintah. So, lanjut aja, langsung kita bahas materi pada hari ini, materi agaknya mau kuliah. Yuk. Jadi hari ini kita mau bahas tentang keberhasilan program-program pembangunan pemerintah era saat ini. Ya, walaupun pemerintah isinya manusia-manusia juga, tentunya tidak ada yang sempurna. So, yang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kalau gue pribadi tetap mendukung seluruh capaian program-program pembangunan pemerintah. Ayolah kita akui, jangan munafik. Kita tentu melihat perkembangan yang cukup pesat, khususnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo. Ya, walaupun seperti gue bilang tadi, tidak ada yang sempurna, tetapi tetap patut kita apresiasi. Penyelesaian berbagai proyek strategis nasional terus diakselerasikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan. Hal ini akan berimbas positif pada penambahan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa sejak 2016 sampai Juni 2022, sebanyak 135 PSN sudah selesai dengan nilai investasi sebesar 858 triliun. Perkembangan tersebut antara lain di hulu migas, perkeretaapian, irigasi, teknologi, air bersih, serta sanitasi, bendungan, bandar udara, ketenaga listrikan, jalan tol, serta pelabuhan. Luar biasa banget bukan capaiannya. Jadi kita sebagai netizen jangan cuma bisa nyinyir saja, tapi ayolah sedikit buka mata dan fakta untuk menghargai dan mengapresiasi. Jujur menurut gue, semua pembangunan tadi yang muaranya untuk kita semua, rakyat Indonesia, bahkan generasi muda ke depan nantinya yang akan sangat merasakan manfaatnya. Beberapa dampak signifikan PSN diantaranya dari sektor teknologi, yakni selesainya proyek Palaparing Paket Barat, Tengah, dan Timur. Proyek tersebut mampu melayani 440 kota kabupaten, meningkatkan PDRB hingga 4,5% sampai 6,4% dan menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, dari 48 bendungan PSN yang telah terbangun mampu menambah persediaan air baku sebesar 2,6 miliar meter kubik. Reduksi potensi banjir sebesar 10.374 meter kubik per detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 liter per detik, mengairi sawah seluas 283.000 hektar dan memproduksi 143 megawatt listrik. Nah, data-data seperti ini yang sengaja tidak dipublish atau bahkan disembunyikan nih sama oknum-oknum netizen oposisi, di mana yang mereka soroti hanya kekurangan saja atau proyek yang belum selesai. Semoga kita tidak masuk golongan mereka ya kawan. Ya, biasanya hanya mengkritisi, tapi kalau mereka sendiri kinerja belum tentu semoncer yang sekarang ini. Kalau gue sih balik lagi, netral saja lah. Ya bagus, apresiasi, katakan bagus, yang kurang baik mari kita titik membangun untuk dibenahi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan juga bahwa pencapaian pemerintah sesuai dengan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2024. Cukup membanggakan, meskipun diakui beberapa capaian sempat terganggu akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mujadid Effendi mengatakan salah satu bukti nyata kolerasi pembangunan nasional terhadap kualitas sumber daya manusia adalah terus meningkatnya indeks pembangunan manusia dalam periode beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, misalnya, IPM nasional tercatat sebesar 72,29 poin atau meningkatkan dari tahun 2020 sebesar 7,94 poin. Pembangunan dan peningkatan mutu layanan di dua bidang ini harus terus diupayakan, baik dari sisi kesiapan SDM, penyelenggaraan layanan, infrastruktur, inovasi, riset, jejaring kemitraan, serta hal-hal
hal-hal lain yang menjadi penunjang. Luar biasa bukan? Ayo, buka mata dan buka hati. Mari dukung penuh dan siapkan diri sendiri. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Buktikan kontribusi diri untuk negeri ini. Jangan cuma bisa nyinyir dan mulai berkaca diri. Siapkah kita semua untuk mengawaki negara ini? Next nih, menuju tahun 2023, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sasaran pembangunan nasional yakni menjadi fondasi bagi capaian transformasi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah berkarbon dan transformasi energi, respon terhadap perubahan iklim. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, serta terakhir adalah pembangunan ibu kota negara Nusantara. Pemerintah menetapkan 7 prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah 2023, yakni 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, nomor 7, memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik. Gue pikir sih cukup ya data dan fakta yang udah gue kasih tadi. Semoga bermanfaat dan sedikit membantu kita semua untuk mengapresiasi apa yang sudah dicapai pemerintah, khususnya di bidang pembangunan. Sekaligus meningkatkan libido masyarakat dan optimisme kita untuk menatap masa depan bangsa ini. Mari akui keberhasilan pembangunan pemerintah, siapkan mental dan diri untuk berkontribusi demi kemajuan NKRI. Jangan lupa, kalau ada komen, kritik, atau saran, atau mungkin bahkan bahasan untuk kita bahas di next episode, silahkan mampir ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye!